Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring tematik kelas 6. SD Negeri 63 Jambi. Bersama Ibu Lili Suryani. Kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Dengan materi ciri kata baku, manfaat tumbuhan dan hewan, makna kemerdekaan. Sebelum belajar, persiapkan dulu alat tulismu. Yang paling penting lagi, berdoa agar dimudahkan dalam pembelajaran nanti. So, let's all begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi untuk anak-anak Ibu dan Ibu Lili Suryani. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Kita semua dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini juga, Ibu Lili akan menyampaikan beberapa materi tentang tema 2 PB3, PB1. Oke, saya persilahkan untuk kepada Ibu Lili untuk menyampaikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nanda hebat semuanya? Dimanapun Anda berada, Ibu selalu modalkan agar anak-anak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu Lili Suryani dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Ya, ya. Hari ini menu utama kita adalah nanti akan Ibu bacakan kompetensi dasar. Kemudian tujuan pembelajaran. Nanti di akhir pembelajaran kita, nanti kita akan mengadakan games ya. Gamesnya ada nanti di quizzes. Nah, ini materinya. Oke, kita bahas satu-satu ya Nanda. Nah, kompetensi dasar pelajaran hari ini yaitu nanti ada bahasa Indonesia, yaitu 3.4, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kemudian nanti ada mapel IPA, kompetensi dasarnya 3.3, yaitu nanti menganalisis cara makhluk hidup menyelesaikan diri dengan lingkungan. Kemudian ada mapel IPS 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Oke, selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa mampu menyebutkan ciri kata baku dengan benar. Kemudian, siswa mampu mengembangkan informasi pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail. Ketiga, siswa mampu menyebutkan manfaat tumbuhan dan hewan terkait habitatnya melalui tabel. 4, siswa mampu menulis laporan tentang hasil pengamatannya terkait manfaat tumbuhan dan hewan sesuai habitatnya dengan tepat. 5, siswa mampu menyebutkan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkannya dalam kehidupan melalui tulisan dengan tepat.
6. Siswa mampu menuliskan makna kemerdekaan dan upaya mengembangkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar melalui tulisan dengan tepat. Materi hari ini yaitu kata baku, 2. Manfaat tumbuhan dan hewan, 3. Makna proklamasi. Baik, kita bahas dulu tentang bahasa Indonesia, yaitu kata baku. Kata baku adalah kata yang telah ditentukan pada satu kaidah tertentu dan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjadi acuannya. Contoh, nasihat. Nasihat ini ada dalam Kamus Bahasa Indonesia. Kalau tidak ada berarti namanya kata tidak baku. Contoh berikutnya adalah apotek. Cuma, gubuk, jadwal. Nah, ini merupakan beberapa contoh dari kata baku dan kata-kata ini ada dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, kata tidak baku adalah kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antaranya bahasa daerah tidak dapat digunakan dalam penulisan pesan formal dan resmi, namun lebih sering digunakan saat mengirim pesan kepada teman atau sahabat, digunakan dalam percakapan sehari-hari saat dalam suasana tidak formal atau resmi. Ya, contoh, nasihat, apotik, cuman, gubuk, jadwal. Nah, kata-kata ini adalah bahasa sering dilakukan dalam percakapan kita sehari-hari dan tidak ada dalam Kamus Bahasa Indonesia ya, KBBI. Oke, kita lanjut. IPA. Nah, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yuk kita lihat. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan yang pertama adalah penghasil bahan pangan. Seperti diambil susunya, kemudian bisa digunakan dagingnya, kemudian bisa diambil juga atau dimakan juga telurnya ya. Kemudian berikutnya yang kedua yaitu penghasil bahan sandang. Seperti kain sutra dihasilkan oleh ulat sutra. Kedua, penghasil bahan sandang kedua misalnya sweater atau penghangat, baju penghangat yaitu diperoleh dari kulit domba. Selanjutnya, yang ketiga, jaket kulit terbuat dari kulit kerbau dan sapi. Kemudian, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan yang ketiga, penghasil bahan kerajinan. Contoh, wayang kulit terbuat dari kulit kerbau dan sapi. Yang kedua, shuttlecock atau dihasilkan oleh diperoleh dari kulit angsa ya. Kemudian yang berikutnya, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Pupuk ini dihasilkan oleh kotoran hewan seperti sapi, kambing. Ini dapat menyuburkan tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan yang kelima, penghasil tenaga. Contoh, gajah digunakan untuk mengangkat atau menarik kayu yang besar-besar. Yang kedua, ada kuda.
Kuda digunakan untuk menarik delman. Nah, pasti kita senang ya naik delman, bisa keliling-keliling kemana-mana. Nah, yang ketiga, ada kerbau. Kerbau itu digunakan untuk membajak sawah. Ya, selanjutnya, materi selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Apa saja manfaatnya, Nanda? Yuk kita perhatikan. Yang pertama, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang pertama yaitu bahan makanan. Bisa kita ambil batangnya seperti sayur bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Buah bisa diambil bunganya juga atau akarnya sebagai obat. Ya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Misalnya kain katun Jepang terbuat dari serat kapas. Oke, selanjutnya manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang ketiga, sebagai bahan bangunan seperti pohon jati, pohon pinus, pohon kelapa. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia yang berikutnya adalah sebagai bahan obat, seperti jahe. Jahe digunakan untuk sebagai obat batuk. Kemudian daun jambu biji bisa mengobati diare. Kemudian daun kumis kucing bisa digunakan untuk mengobati sakit ginjal. Kemudian manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan selanjutnya adalah sebagai bahan baku industri. Contoh, getah karet, getah pinus dimanfaatkan sebagai industri cat ya. Kemudian getah pinus dimanfaatkan untuk pembuatan kertas yang kita pakai sehari-hari ya. Kemudian buah kelapa sawit digunakan untuk minyak goreng sawit ya, untuk ibunda kita di dapur biasanya. Kemudian ada getah karet digunakan untuk pembuatan ban, apakah ban sepeda, ban mobil, atau dan sebagainya. Kemudian manfaat tumbuhan yang keenam yaitu sebagai bahan pewarna alami. Ya, contohnya sawi atau daun pandan menghasilkan pewarna hijau. Kemudian wortel menghasilkan warna jingga. Kemudian kunyit bisa menghasilkan warna kuning. Oke, yang terakhir manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan yang terakhir yaitu menjaga kualitas air. Seperti tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Oke, selanjutnya mapel PKN yaitu tentang makna proklamasi sebagai pelajar ya. Kita lihat dulu, saksikan videonya. Perumusan naskah proklamasi. Kita akan menyaksikan cerita perjuangan pahlawan-pahlawan kita dalam merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia.
Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersiap, bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, tentara pembela tanah air atau PETA dan golongan pemuda terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Gawat Jenderal, Hiroshima dan Nagasaki sudah hancur karena bom atom dari Amerika. Rapor, kapal-kapal perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah, atau Jepang kami hancurkan. Maka Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada saat inilah Laksamana Tadashi Maeda, seorang perwira Angkatan Laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Maeda, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Gun Saikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya. Tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maeda. Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadashi Maeda, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota PETA menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayuti Melik untuk mengetiknya. Saya cuma merubahnya sedikit menjadi akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. keesokan harinya, pada hari Jumat 17 Agustus 1945, dilaksanakanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia
bangsa Indonesia. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi Merdeka. Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu demi menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Perumusan Ya, itu tadi video tentang proses mencapai proklamasi ya, Nanda ya. Itu tidak mudah. Makna proklamasi sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Nanda harus bersungguh-sungguh belajar dan mengejar cita-cita. Harus tetap bersyukur hidup di zaman sekarang yang semuanya enak, nyaman dan begitu mudah ya. Kemudian sekarang waktunya games ya atau quizzes. Di mana quizesnya? Kita akan di quizzes. Ya. Sekarang silakan Nanda klik link yang telah Ibu bagikan di room ya. Klik quizesnya Nanda. Ya kita buka dulu quizesnya ya. Loading.
Ya, kita tunggu sebentar. Silakan Anda hebat, kita bergabung di link yang telah Ibu bagikan ya. Tunggu sebentar, sepertinya lagi loading. Iya, Nanda silakan diklik. Sudah Ibu bagikan linknya di grup kita. Ya, masih menunggu pemain bergabung dengan game. Ayo Nanda hebat. Silakan dibuka grup kita, terus diklik kuisnya ya. Nanda hebat, belum ada yang bergabung di kuis kita. Masih menunggu pemain bergabung dengan game. Teman-teman yang tergabung dalam diktat boleh bergabung juga. Kodenya 400084. Silakan Bapak Guru hebat dimanapun berada. Kalau mau bergabung dengan kuis saya, boleh kuisis dengan kode 400084. Iya, baru satu. Pak Sakur Nusantara. Terima kasih Bapak Sakur. Ayo nanda-nanda kami yang di SD Negeri 63 Jambi, belum ada nak? Silakan diklik kuisisnya, link yang sudah Ibu bagikan. Iya, Nanda Gavino. Makasih Nanda Gavino. Oke, Tio, terima kasih Nanda Tio. Baru 3 orang. Kita tunggu 5 lagi ya. Biar rame, biar seru. Kalau sudah 10 apa 5, nanti kita mulai saja. Ayo Nanda. Ya, Nanda Bima. Terima kasih Nanda Bima. Baru 4 peserta didik. Kita tunggu 1 atau 2 lagi ya. Oke, terima kasih. Oh ini Vina ada 2 ya. Oke, Adi, terima kasih Nanda Adi.
Gimana, kita mulai saja ya kuisnya nak ya. Oke, are you ready? Kita mulai ya. Kalau yang belum masuk boleh join juga, gak apa-apa. Susul. Oke, 1, 2, 3. Dua, satu, mulai. Oke, pertanyaannya. Manfaat keong sawah atau tutut yaitu membersihkan lumut, membersihkan sampah, menyapu jalan. Detik, waktunya tersisa. Ya, 3 yang benar. Soal berikutnya, sebagai pagar hidup adalah manfaat dari tumbuhan. Belum ada yang betul? Soal ketiga, manusia memanfaatkan hewan ini untuk bahan makan seperti daging dan telur. Baru 1 yang benar. Soal keempat, habitat tumbuhan teratai adalah hutan, gurun, air, padang rumput. Belum ada yang menjawab benar. Ya, soal berikutnya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban. Baru 2 yang betul. Ya, sepertinya sudah kita lihat. Nah, ini adalah hasil perolehan games tadi ya. Ternyata Bapak Saku Nusantara jadi juaranya di sini ya. Nomor 2 juaranya Bima, yang ketiga Tio. Oke, selamat kepada perolehan nilai tertinggi. Oke, gua akhiri gamenya. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Ibu Lilis Suryani.